Minggu ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga untuk membahas PPT dalam bahasa Jepang ya. Nah, untuk judulnya saya berikan judul Presentation Stemio. Oke, bahasan dari academic presentation yang saya berikan kepada minasang 2 minggu, sekarang minggu ketiga itu saya ambil buku dari bukunya Tomiura Sensei, Academic Presentation Nyomong. Lalu saya sudah masukkan dalam bentuk PDF dan saya sudah simpan di Google Drive. Nanti kalau minasang pengen lebih detail lihat bukunya, minasang boleh download di Google Drive, saya simpan nanti di Elena ya. Oke, kita lanjut ke minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana cara presentasi di depan umum, kan seperti itu ya. Jadi minggu sebelumnya minasang sudah membahas bagaimana cara membuat PPT untuk tugas PPT. Minggu depan saya minta minasang untuk mengumpulkannya tanggal 18. Oke, minggu kemarin minasang saya berikan pembahasan tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan. Nah, itu nanti ungkapan-ungkapan yang digunakan itu kita akan bahas di bulan Juni untuk minasang target membuat handout. Jadi ketika minasang sudah membuat PPT, jadi bagaimana cara mempresentasikan dengan pakai ungkapan-ungkapan yang kemarin, minasang pegang handout. Handout itu misalnya ketika per slide ini apa yang akan minasang ungkapkan di slide ini, seperti itu ya, dari masing-masing handout. Nanti contohnya materi handout saya akan bagikan minggu ini untuk minasang konsep nanti ya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara presentasi di depan umum. Jadi misalnya berbicara untuk presentasi berarti berbicara efektif, jadi tidak usah bertele-tele, karena di poin-poin di slide juga harus yang singkat, padat, dan jelas gitu, jangan yang panjang gitu. Intinya apa kan jadi membingungkan. Kayak poin pertama dalam berbicara itu sebisa mungkin tidak membaca naskah atau handout. Ini sebisa mungkin. Tapi berbicara melalui naskah. Jadi misalnya minasang pegang handout, lalu minasang ada apa namanya slide. Jadi sambil melihat handout, sambil melihat slide, minasang sambil menyampaikan isi dari slide tersebut. Kayak berbicaranya harus pelan dan jelas. Lalu kalau dalam bahasa Jepang berarti ada intonasi dan ada pause. Tidak ada di mana itu berhenti, ada di mana itu disatukan. Nanti kita belajar bagaimana cara mempause. Lalu ketika minasang menemukan kanji yang susah, dilafalkan, terus nanti lupa misalnya, lalu ungkapan yang digunakan susah, coba gunakan dengan kata-kata yang lebih mudah dimengerti. Jadi di dalam handout juga minasang coba ringkas. Jadi ketika saya bilang, saya sudah memberikan feedback kepada minasang, tolong buat poin semudah mungkin, tolong buat poin sesederhana mungkin. Untuk apa? Nanti ketika presentasi, kalau kata-katanya susah kan nanti susah untuk dimengerti. Oke, lalu gunakan pause dan intonasi. Jadi ini pause dan intonasi ini digunakan untuk apa? Pertama, kata-kata penting. Nanti misalnya apa yang mau ditekankan di slide itu, atau keyword penting. Misalnya nama orang, nama tempat, nama khusus, nama asing, angka, istilah khusus. Nanti kita lihat contohnya ya. Oke. Nah, latihan berbicara, menempatkan pause dan intonasi dengan cepat. Nah, ini ada contoh. Misalnya ini yang pakai bold, ini berarti itu yang penekanan untuk intonasi atau dengan menggunakan pause. Watashi wa hakusang daigaku no ryugakusei desu. Shushin wa Kankoku desu. Senbon wa Nihongo desu. Jadi yang di bold ini yang menggunakan ada pause dulu. Watashi wa hakusang daigaku no ryugakusei de Senbon wa Nihongo desu. Oke, itu misalnya futoiji itu misalnya bold, itu minasang ada pengertian, ada pause dulu. Kore kara Nihon no kazoku mondai ni tsuite hanashimasu. Seperti itu ya. Oke,
Lalu menempatkan paus dan intonasi dengan tepat. Futoi wa prominence wa pouzu desu. Oke. Ini juga seperti yang tadi mirip ya. Watashi no senmon wa Nihongo Daigaku Bungaku de Murakami Haruki ni tsuite kenkyū shite imasu. Jadi di mana penekanan pemotongan-pemotongan itu juga harus diperhatikan. 今 The Case of Japanese Politeness という本を読んで研究しています. Gitu. Pemotongannya, postnya ya. Oke. Selanjutnya ini ketika minasang kalau tadi kan per poin, kalau ini misalnya menggunakan dalam satu paragraf. Coba minasang nanti latihan sendiri bagaimana cara membuat supaya itu enak dengar presentasinya. 調査の結果から日本の若い女性は小生言葉をあまり使わないし好きではないことが分かりました。それに対して男性、特に30歳以上の男性は女性言葉が好きです。マーク・ピテルスによると、日本の女子学生は友達と話すとき、飯、食おうのような男性の言葉を使うこともあるそうです。日本の女子学生は子供の時から男子学生と同じ教育を受けているので、女性言葉をあまり使わないで、男子学生と同じ言葉を使っているのだと思います。Jadi pendekatannya seperti itu ya, intonasi dan pemenggalan. Oke. Untuk tugas minggu ini kita lanjutkan tugas minggu kemarin, jadi saya tunggu PPT Minasang dalam bentuk bahasa Jepang untuk saya terima di tanggal 18. Oke. Hai. じゃあこの授業は終わりです。